Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya lewat media massa. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa yaitu kesehatan dan waktu, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita laksanakan ini berjalan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Dalam kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang atletik. Atletik yaitu cabang olahraga yang secara garis besar meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Lari dibagi ada lari jarak pendek atau sprint, lari jarak menengah atau middle distance run, dan lari jarak jauh atau long distance run, dan juga lari maraton. Nomor lompat itu ada lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat tinggi gala. Lempar, ada lempar lembing, lempar tolak peluru, lontar mantil. Namun yang Bapak sampaikan pada hari ini tidak semuanya karena waktunya terbatas, sehingga Bapak hanya akan menyampaikan dua materi, yaitu jalan cepat dan lari jarak pendek. Yang diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan bagaimana gerak kombinasi spesifik jalan cepat dan lari jarak pendek. Siswa dapat menjelaskan cara melakukan jalan cepat dan lari jarak pendek. Siswa dapat mempraktikkan jalan cepat dan lari jarak pendek dalam bentuk perlombaan. Untuk itu kita masuk ke jalan cepat. Coba disimak dulu video ini. Silakan. Karena tidak begitu populer di tanah air, banyak orang mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam atletik. Nah, bagaimanakah teknik dan cara berlatih jalan cepat yang benar? Inilah segmen Today's Practice bersama atlet nasional jalan cepat, peraih 3 medali emas di SEA Games 2013, 2015, dan 2017, Hendro Yap. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam Boleh. Lebih besar katanya. di lari. Sudah. Karena tidak begitu populer di tanah air, banyak orang yang tidak mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam atletik. Nah, bagaimanakah teknik dan cara berlatih jalan cepat yang benar? Inilah segmen Today's Practice bersama atlet nasional jalan cepat, peraih 3 medali emas di SEA Games 2013, 2015, dan 2017, Hendro Yap. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat.
Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya, itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang gel-gel gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Nah, itu dari video yang telah kita perhatikan. Kemudian menggunakan star, yaitu dengan star berdiri. Ini ada gambar gerak star secara mandiri, perorangan, star dengan teman. Kemudian ini star berkelompok pada saat perlombaan sebenarnya. Gerak jalan cepat mencakup gerak tumpu kaki, gerak lengan, gerak tungkai, dan gerak pinggul. Seperti yang dicontohkan tadi, kaki selalu menumpu ke tanah. Gerak ayun lengan ke depan, gerak pinggul tidak usah dibikin-bikin, dia akan natural, akan terjadi sendiri apabila memang telapak kaki menyentuh tanah. Kemudian gerak memasuki finish. Kita setelah jalan cepat memasuki garis finish, peserta harus bergerak jalan sampai melewati garis finish. Setelah itu, peserta mengurangi kecepatan secara bertahap. Jadi jangan langsung berhenti. Gitu. Latihan koordinasi gerak setiap jalan adalah satu cara untuk melatih keterampilan menggabungkan gerak spesifik yang satu dengan yang lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam jalan cepat. Ya, satu, usahakan lutut selalu lurus pada saat dukungan ganda. Dua, perkuat otot punggung dan perut karena otot ini yang menumpu. Tiga, jangan terlalu tinggi mengangkat bahu dan lengan. Empat, gerakkan kaki-kaki menurut garis panjang yang lurus. Lima, usahakan memperoleh suatu dorongan yang sempurna. Hal-hal yang harus dihindari dalam jalan cepat. Satu, kehilangan kontak dengan tanah. Apabila itu terjadi, maka seorang atlet jalan cepat didiskualifikasi. Dua, badan terlalu condong ke depan atau ke belakang. Tiga, pusat gratifikasi dinaikkan dan diturunkan, itu nggak boleh. Empat, mendorong titik gravitasi secara jejak. Lima, melakukan atau membuat suatu langkah cepat yang terlalu pendek. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian berlari ke lari jarak pendek. Agar kita mendapat keberhasilan dalam lari jarak pendek, hal yang harus kita perhatikan adalah saat awal. Tumpuan kaki, ayunan lengan yang kuat, gerak tungkai yang panjang, dan mengakhiri garis finish dengan cepat. Berikut video yang bisa kita perhatikan.
Maytay. He made the Olympic final in 2016, finishing in 6th. This is Reese Prescott, who won on the last Diamond League stop in Shanghai in 10:04. Here's lane 3, Su Bingqian. Only 4 men have ever run faster than he has indoor at 60 meters. He was second to Reese Prescott, just to his left, at the Shanghai Diamond League at home. Christian Coleman will occupy lane 4. He got the silver ahead of Usain Bolt and behind Justin Gatlin at last year's World Championships, and then had 2 world records and the 3 fastest 60-meter performances ever indoors this winter. Ronnie Baker is number 3 all-time in the 60-meter dash. His best is 9:97. He won last year here at the Pre-Classic in 9.8 seconds with an illegal wind of 2.4 meters per second. Next to him, CJ Uja, who made the Olympic semifinals in the 100. His PR Diperhatikan peralatan yang berada di garis start nanti, World diperhatikan Championship nanti. gold with the British 4x1. And next to him, Isaiah Young, better at 200. He made the finals at last year's World Championship in the 200, finishing in 8th. But he has run 9:97. He won the 100 at the Drake Relays earlier this year. And on the outside, Gavin Smelly, 10.01 last weekend. If he can improve on that form, he could be a factor here. But the eyes of the world, Lee, are going to be on Christian Coleman. He ran 9.82 to set the collegiate record here last Bentar. Maytay. 2.4 meters per second. Next to him, CJ Uja, who made the Olympic semifinals in the 100. His PR. And next to him, Isaiah Young, better at 200. He made the finals at last year's World Championship in the 200, finishing in 8th. But he has run 9:97. He won the 100 at the Drake Relays earlier this year. And on the outside, Gavin Smelly, 10.01 last weekend. Tes. Sudah. Tes. Lanjut. Tes. Maytay. He made the Olympic final in 2016, finishing in 6th. This is Reese Prescott, who won on the last Diamond League stop in Shanghai in 10:04. Here's lane 3, Su Bingqian. Only 4 men have ever run faster than he has indoor at 60 meters. He was second to Reese Prescott, just to his left, at the Shanghai Diamond League at home. Christian Coleman will occupy lane 4. He got the silver ahead of Usain Bolt and behind Justin Gatlin at last year's World Championships, and then had 2 world records and the 3 fastest 60-meter performances ever indoors this winter. Ronnie Baker is number 3 all-time in the 60-meter dash. His best is 9:97. He won last year here at the Pre-Classic in 9.8 seconds with an illegal wind of 2.4 meters per second. Next to him, CJ Uja, who made the Olympic semifinals in the 100. His PR is 9:96. He has the World Championship gold with the British 4x1. And next to him, Isaiah Young, better at 200. He made the finals at last year's World Championship in the 200, finishing in 8th. But he has run 9:97. He won the 100 at the Drake Relays earlier this year. And on the outside, Gavin Smelly, 10.01 last weekend. If he can improve on that form, he could be a factor here. But the eyes of the world, Lee, are going to be on Christian Coleman. He ran 9.82 to set the collegiate record here last year, winning the NCAA title. Diperhatikan di lintasan. Di situ di depan para pelari ada alat yang namanya lock block. Nah, di belakangnya sedikit itu untuk menandakan kabar supaya antara pelari satu dengan pelari yang lain itu tidak salah dengar. Jadi tampak kali aba-aba langsung mereka dengar dari belakang. Perhatikan nanti startnya bagaimana.
Ronnie Baker is number 3 all time, and Su Bingqian Di is dalam number 4 lintasan all itu time. terdiri dari We pelari expect the 1, men in the middle of the 2, race 3 to get sampai out. pelari The question is, 8. how do they handle Itu the second standar part of the race, internasional. past 60 meters to the finish? China's Su, by the Yang way, kita perhatikan adalah lari 100 meter He final says putra. this is his good luck track. Don't be surprised if Su causes an Kan upset. Aba-aba. It wouldn't surprise me, not the way he's been running. Really only a bad lean in Shanghai, I think, cost him the race to Prescott. He will start well, and he will make sure that Christian Coleman is challenged early. Nike men's 100 meters. What kind of a start did Christian Coleman get? Fairly even with Ronnie Baker. Now Coleman starts to extend, but Baker's staying with him. Ronnie Baker's going to do it in back-to-back years here at the Prefontaine Classic. 9-7. Nah, itu tadi video yang kita perhatikan saat perlombaan. Nah, sekarang kita masuk ke start. Start lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Yaitu ini gambarnya saat posisi bersedia, satu kaki ditekuk, satu berdiri, lututnya, tangan di depan, di samping membentuk huruf I di kanan kiri badan. Saat aba-aba siap, pantat diangkat, pandangan badan, mata lurus ke depan, kaki menapak di start block yang tadi ada di video tadi yang merah. Ini start block di bawah kaki itu. Kemudian pada posisi aba-aba ya atau suara tembakan, maka badan ditolak kuat ke depan, disertakan dengan ayunan lengan ke depan, badan condong ke depan, dan lari secepat-cepatnya sampai menuju garis finish. Ini gerak pada saat posisi lari, badannya condong betul ke depan, seolah-olah mau jatuh ke depan. Nah, gerak ayun lengan pada saat berlari begini. Perlu diperhatikan, tangan, kaki semuanya rileks. Dengan rileks maka kecepatan akan maksimal. Apabila kaku, maka kecepatan akan berkurang. Nah ini gerak tungkai kaki, diangkat ke depan, lututnya diambung ke depan, didorong. Nah pada saat memasuki garis finish, dilakukan dengan mengembangkan bagian gerakan memasuki garis finish dan secara tepat. Begini gambarnya. Ya. Kesimpulan. Atletik merupakan induk dari seluruh cabang olahraga karena dalam atletik terdapat dalam seluruh cabang olahraga terdapat unsur lari, jalan, lempar, dan lompat yang terdapat dalam cabang olahraga atletik. Jalan cepat dan lari merupakan olahraga yang mudah dilakukan karena merupakan gerak alami manusia yang dilakukan sehari-hari. Untuk kesempatan hari ini tidak ada tugas karena tugas atletik sudah Bapak berikan minggu lalu di Google Classroom dan banyak sudah yang mengumpul, hanya beberapa yang tidak mengumpul, yang belum silakan dikumpul di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.